Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, kabar baik, khotbah pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakan, baiklah saudara-saudara mengikuti di dalam hati. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua sindiran atau guyonan yang sering saya dengarkan atau mungkin saudara-saudara dengarkan dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, rese lo. Yang kedua, judas banget lu. Saudara-saudara, kedua sindiran atau guyonan ini adalah sindiran Alkitabiah. Rese itu dari bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, rausau, dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Orang fasik rese, rausau. Karena itu jika kamu sebut rese lo kepada temanmu, berarti temanmu itu orang fasik, orang yang menduakan Tuhan, orang yang menyelewengkan pemberian Tuhan, orang yang tidak dapat dipercaya. Itu rese. Karena itu jangan candakan rese kepada sesamamu. Itu keras. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan orang fasik. Yang kedua,
judes banget lu. Itu diangkat dari perilaku Judas. Saudara-saudara, Judas adalah orang yang memiliki kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Dia salah satu murid dari kelompok 12, Tondodeka dalam bahasa Yunani, kelompok inti 12. Bahkan dia tidak hanya seorang murid, dia juga seorang pengurus kelompok, pengurus organisasi. Saudara-saudara, menurut kitab Injil Yohanes bahwa Judas adalah seorang bendahara kelompok 12. Anda bisa membuka Yohanes pasal 12 ayat 6. Dia adalah seorang bendahara. Saudara-saudara, tetapi dia masuk kelompok 12 murid Yesus. Dia tidak mengikuti Yesus dengan cara Yesus. Dia mengikuti Yesus dengan cara sendiri. Mengikuti Yesus harus dari hati, pikiran, dan segenap kehidupan kita, dan mengikuti sesuai dengan keinginan Tuhan. Yudas adalah mengikuti Tuhan dengan keinginannya sendiri, dengan cara berpikirnya. Saudara-saudara, apakah Anda hadir di sini, duduk di sini dalam ibadah ini, mau mengikut Tuhan dengan caramu? Atau Anda sudah berjanji mau mengikut Tuhan dengan cara Tuhan? Judas mengikut Tuhan dengan caranya sendiri. Dia menjual Yesus dan diakhiri dengan bunuh diri. Maka doa selalu dimulai, damai sejahtera Allah. Itu sapaan. Hati, pikiran, segenap totalitas kehidupan harus berada di posisi Yesus, berpihak kepada Yesus. Jika Anda menerima khotbah ini dengan pikiranmu saja, maka Anda akan menggerutu di situ. Itu akan sulit kamu terima. Minggu-minggu ini saya menonton beberapa video tentang orang murtadin. Salah satunya Fatimah. Tuhan bisa menggunakan dia untuk menuntun orang kepada Yesus. Karena itu saudara-saudara, bersiaplah, Yesus akan menyapamu. Yesus memilihmu untuk menuntun orang kepada Yesus, untuk datang kepadanya. Mungkin dia teman sebangkumu, teman kuliahmu, teman kerjamu, rekan kerjamu. Tuhan sedang bekerja menggarami sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, Yudas mengikuti Yesus dengan cara berpikirnya. Dia menjadi bendahara kelompok 12 murid Yesus. Dan kita tahu Petrus menjadi ketua. Pada saat itu keadaan kas mereka sudah menipis. Karena banyak orang yang harus dibantu disembuhkan. Maka Yudas berpikir bagaimana caranya memasukkan uang ke kas ini. Dan setengahnya bisa saya miliki. Kita bisa membaca di Kisah Para Rasul bahwa Yudas dikatakan sebagai bendahara yang tidak jujur. Saudara-saudara, lantas dia berpikir dengan kemampuannya sendiri. Yesus adalah yang mampu merubah air menjadi anggur. Yesus yang mampu meredakan angin ribut. Yesus yang mampu menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Itu bisa dijual menjadi uang. Itu cara berpikir dia. Dan cara berpikir duniawi seperti itu. Saudara-saudara, lantas dia berpikir, mengapa Yesus tidak dijual? Toh dia akan selamat. Dia maha kuasa. Dia putra Allah. Lantas dia menemui para pemimpin, orang Farisi, Sadusi, dan tua-tua, hanya untuk sebuah ciuman 30 keping perak. Itulah Yudas. Saudara-saudara, setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, maka kemanusiaan Yudas mulai tersapa. Bahwa Yesus tidak seperti yang dia pikirkan. Yesus adalah seperti dirinya sendiri. Yesus
adalah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang manusia inginkan. Yesus harus dihukum, bahkan dihukum mati. Yudas terkejut bahwa skenario tidak seperti yang dia pikirkan, tidak seperti yang dia susun. Maka penyesalan datang. Dia mengembalikan 30 keping. Dia campakkan ke bait suci, dan bait suci tidak menerimanya. Karena itu saudara-saudara, jangan berikan uang penyelewengan ke bait sucimu. Itu ditolak. Mari kita berikan selalu yang terbaik. Saudara-saudara, seberapapun itu, berikanlah yang terbaik dari hati kita, dari panggilan kita yang terdalam. Yudas menyesal. Saudara-saudara, saya katakan tadi ada 2 contoh. Salah satunya Petrus. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, Anak manusia akan ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan. Apa kata Petrus? Tuhan, jangan. Apa kata Yesus kepadanya? Iblis, enyah. Mengikuti Yesus, terpanggil berpikir dalam hidupnya dengan cara Allah. Itu sulit, membutuhkan proses. Bahkan banyak orang gagal. Yudas gagal, tapi Petrus berhasil. Bagaimana dia berhasil? Saudara-saudara, ada 3 pertanyaan kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus terdiam, jantungnya berdetak. Dia menjawab, Tuhan, kamu tahu. Luar dalam, kamu tahu siapa aku ini. Aku mencintaimu. Tetapi cinta Petrus adalah cinta philia, cinta sesama manusia, cinta bersaudara. Pertanyaan Yesus kepadanya, apakah engkau mencintai aku secara agape? Apakah engkau mencintai aku sepenuh hatimu? Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah anak domba-dombaku. Petrus mulai mengerti. Saudara-saudara, Tuhan bertanya kepada kita setiap hari. Perhatikan pertanyaan itu. Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan yang setiap saat datang kepada kita dari Tuhan. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Baru dia menjawab Yesus mengasihi 3 kali. Tetapi malamnya dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Setelah Yesus disalibkan, mati, baru dia pertama berlari ke kubur. Dia tidak bertemu dengan Yesus yang bangkit. Bahkan perempuan yang memberitahukannya kepada dia, perempuan dalam dunia Yahudi tidak masuk hitungan, kesaksiannya tidak diperhitungkan. Tetapi justru yang tidak diperhitungkan memberi kesaksian kepada Petrus. Bayangkan saudara-saudara, yang dianggap nol merubah yang nol, itulah Petrus. Dia bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Dia berubah. Di akhir hidupnya, dia dihukum untuk disalibkan. Jangan saya disalibkan seperti Tuhan Yesus dengan kepala ke atas. Hukumlah saya dengan salib, dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Itulah salib Petrus. Dia mengingat bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus. Itulah Petrus. Tetapi karyanya yang paling besar setelah dia bertemu dengan Yesus yang bangkit, dia membaptis 3.000 orang dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudara yang terkasih, ada 2 tokoh yang kita tahu hari ini, yaitu Yudas dan Petrus. Ketika Yudas menyesal, dia menemui ahli Taurat, guru-guru besar, orang tua-tua. Tetapi ketika Petrus menyesal, dia mencari Yesus. Saudara-saudara, ketika kamu menyesal karena dosamu, kamu mencari siapa? Yudas mencari tua-tua ahli Taurat. Yesus yang dicari oleh Petrus. Maka dia dibaharui. Dia dipakai sampai akhir hidupnya. Karena itu saudara-saudara, saya dan Anda adalah orang berdosa. Mungkin banyak penipuan yang kita lakukan. Keahlian kita tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, sebaik mungkin. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita
mungkin kita poya-poyakan. Para bapa suci yang mengatakan, anggaplah dirimu akan mati besok. Karena itu setiap waktu, setiap detik, pakai sebaik mungkin. Saudara-saudara, Yudas salah orang, salah tempat. Dia menyesal akan dosanya, tetapi salah menemui orang. Dia pergi kepada orang-orang besar dunia. Akhirnya dia bunuh diri. Petrus pergi kepada Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus. Ketika Anda menyesal, Anda datang kepada siapa? Ketika Anda menyesali dosa Anda datang kepada siapa? Saya percaya kita sama-sama datang kepada Yesus. Amin.